Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Yang kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Silma Yasinta dengan NIM 097, Muhammad Zulfikar Fauzi dengan NIM 098, dan Muhammad Farhan Hidayat dengan NIM 099. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial sendiri merupakan tatanan yang menunjukkan keterhubungan di antara para pelaku produksi yang satu sama lain saling ketergantungan dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, baik barang maupun jasa. Pada intinya, hubungan industrial merupakan hubungan antara karyawan dengan perusahaan, hubungan formal yang terdapat antara kelompok manajemen dan kelompok karyawan yang terdapat di perusahaan. Berikutnya adalah mengenai ruang lingkup hubungan industrial. Menurut Heitrahman berpendapat bahwa hubungan industrial secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu manpower marketing dan manpower management. Yang pertama, manpower marketing secara umum membahas mengenai penentuan syarat-syarat kerja yang akan diterapkan dalam pelaksanaan ikatan kerja yang ada. Proses ini terjadi setelah karyawan dinyatakan diterima oleh pihak perusahaan. Penentuan syarat-syarat kerja ini dapat dilaksanakan oleh pekerja secara individual yang selanjutnya disebut individual bargaining, maupun oleh wakil-wakil pekerja yang bergabung yang disebut dengan collective bargaining. Syarat-syarat kerja yang akan ditentukan dalam proses tersebut biasanya meliputi jam kerja, hari kerja, tempat kerja, upah, dan jaminan sosial. Berikutnya adalah mengenai manpower management yang membahas tentang pelaksanaan syarat-syarat kerja dan berbagai permasalahan serta pemecahannya. Oleh karena itu, proses ini terjadi setelah karyawan bergabung dengan perusahaan. Pelaksanaan syarat-syarat kerja dengan berbagai permasalahan dan pemecahannya dapat diterapkan kepada pekerja secara individual maupun kepada keseluruhan karyawan melalui organisasi pekerja. Secara terperinci, pelaksanaan syarat-syarat kerja, permasalahan yang dihadapi dan pemecahannya yang diwakilkan kepada serikat pekerja akan meliputi penarikan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan. Yang selanjutnya adalah prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial menurut Payaman J. Simanjuntak menjelaskan prinsip dari hubungan industrial, yaitu yang pertama kepentingan bersama, kemitraan yang saling menguntungkan, hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman kerja, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bersama. Berikutnya mengenai tujuan hubungan industrial. Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dari hubungan industrial sendiri adalah terciptanya suatu kondisi industrial peace atau kondisi kesejahteraan bersama antara pekerja dan pengusaha. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pihak yang terlibat dalam hubungan industrial menurut Paul Giri sebagai berikut. 1. Manajemen dan asosiasi pengusaha. 2. Buruh dan serikat buruh. 3. Otoritas. Lalu pendekatan dalam hubungan industrial. 1. Pendekatan keseragaman atau kesamaan. 2. Pendekatan keberagaman. 3. Pandangan radikal. Sarana hubungan industrial. 1. Serikat pekerja atau serikat buruh. 2. Organisasi pengusaha. 3. Lembaga kerja sama biparit. 4. Lembaga kerja sama triparit. 5. Peraturan perusahaan. 6. Perjanjian kerja bersama. 7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 8. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Baik, selanjutnya yaitu perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis perselisihan hubungan industrial. Pertama, perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak salah satu pihak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Yang kedua yaitu perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam PK, PP, atau PKB. Yang ketiga yaitu perselisihan PHK, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yang keempat yaitu perselisihan antar serikat pekerja, yaitu perselisihan antar serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama yaitu perundingan bipartit, yaitu perundingan dua pihak antara pengusaha dan gabungan pengusaha dan buruh atau serikat. Yang kedua yaitu perundingan tripartit, yaitu perundingan antara pekerja, pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan PHI di antara pengusaha dan pekerja. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrage. Pengadilan selanjutnya yaitu pengadilan hubungan industrial. Terima kasih dari kami.